Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas penyuluh pertanian A. Di sini kami beranggotakan 9 orang. Yang pertama yaitu Fema Almaida Rizky dengan NIM 79. Yang kedua ada Muhammad Ali Fikri dengan NIM 82. Yang ketiga ada Meliana Adini Tias dengan NIM 88. Yang keempat ada Rizky Dwi Anggreni dengan NIM 91. Yang kelima ada Wanti Nawangsari dengan NIM 94. Yang keenam ada Genduk Suryawati dengan NIM 97. Yang ketujuh ada Kurnia Firdatus Zaifah dengan NIM 100. Yang kedelapan ada Kusnatul Komsah dengan NIM 103. Dan yang terakhir ada Arahim Irfan Fanani dengan NIM 106. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang petani milenial. Di sini kita akan membahas 5 materi. Yang pertama yaitu pengertian dari generasi milenial dan petani milenial. Yang kedua adalah peran dari petani milenial. Dan yang ketiga adalah penyebab generasi milenial kurang tertarik terhadap dunia pertanian. Yang keempat adalah bagaimana upaya meningkatkan minat generasi milenial terhadap pertanian. Dan yang kelima adalah contoh atau studi kasus dari petani milenial. Pengertian petani milenial menurut BPS adalah petani yang berusia 19 tahun sampai dengan 39 tahun, yaitu petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Berdasarkan pengertian tersebut, maka secara umum dapat kita pahami bahwa profil petani milenial yang dibutuhkan dalam rangka regenerasi petani harus memiliki beberapa kriteria. Di antaranya yang pertama, sudah dewasa dan memiliki tanggung jawab, minimal bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Secara usia kira-kira berusia 19 sampai dengan 39 tahun. Yang kedua, memiliki tekad dan semangat untuk terjun ke dunia pertanian. Dan yang ketiga, memiliki pengetahuan dasar tentang usaha tani. Yang keempat, memiliki kemampuan adaptasi terhadap kemajuan teknologi, terutama teknologi digital. Yang kelima, memiliki jiwa kewirausahaan. Dan yang terakhir, memiliki kreativitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian generasi milenial. Generasi milenial dikenal juga sebagai generasi Y. Generasi milenial tumbuh bersama dengan perkembangan teknologi. Generasi milenial lahir setelah zaman generasi X. Tidak ada batasan waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelahiran kelompok ini. Namun, para ahli dan peneliti biasanya menggunakan tahun 1980-an hingga tahun 2000-an sebagai tahun kelahiran kelompok ini. Dapat diperkirakan bahwa saat ini generasi milenial memiliki rentang usia 17 hingga 37 tahun. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 80 juta orang yang berusia 17 hingga 37 tahun. Jumlah tersebut sangatlah banyak dan signifikan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang peran petani milenial. Peran petani milenial adalah sebagai pion penting dalam pembangunan pertanian. Petani milenial menjadi solusi bagi permasalahan penting dunia pertanian, yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, adopsi inovasi teknologi pertanian akan rendah, sehingga perkembangan teknologi tidak dapat sepenuhnya masuk dan memberikan manfaat lebih bagi dunia pertanian. Dengan adanya petani milenial akan menyumbang inovasi dan kreativitas bagi perkembangan dunia pertanian. At Industrial 4.0 era, perkembangan teknologi semakin cepat. Hal ini didukung dengan adanya integrasi teknologi mekanis dengan internet atau benda elektronik dengan internet atau kita sebut sebagai IoT. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh petani milenial untuk dapat melakukan pengembangan dunia pertanian seperti pengembangan teknologi mulai dari hulu sampai dengan hilir, pengembangan pasar pertanian dan agri-food melalui e-commerce or marketplace, dan perkembangan korporasi di wilayah pertanian atau kita sebut sebagai rekayasa kelembagaan untuk meningkatkan keberdayaan kelompok tani. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu penyebab generasi milenial kurang tertarik pada pertanian, di mana para pemuda saat ini umumnya berpikir bahwa pertanian adalah pekerjaan yang menjijikkan, melelahkan, membosankan, dan untuk mendapatkan uang atau hasil yang memuaskan, mereka perlu bekerja panas-panasan, hujan-hujanan, dan juga harus menunggu lama untuk mendapatkan hasil panen. Tentu saja hal ini akan berimbas pada sektor pertanian, terutama pada sektor ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia. Penyebab dari ini semua tidak lain karena pembudidayanya yang berpandangan bahwa bertani adalah pekerjaan kelas 2, di samping masih sempitnya kesadaran dan pemahaman akan potensi pertanian. Minimnya minat generasi milenial untuk terlibat dan terjun langsung dalam sektor pertanian menandakan bahwa pertanian di hari ini dinilai sudah tidak menguntungkan lagi. Selain itu, secara status masih dipandang rendah. Minat generasi milenial dalam usaha pertanian dipengaruhi oleh beberapa sikap seperti pengalaman, pendapatan, bantuan, dan juga pendidikan. Yang pertama, pengalaman. Pengalaman generasi milenial dalam hal usaha pertanian sangat menentukan minat untuk melakukan usaha pertanian, di mana generasi milenial yang memiliki pengalaman yang cukup dalam hal pertanian cenderung akan melakukan kegiatan pertanian dengan harapan bahwa usaha pertanian dapat menunjang kehidupan keluarga dan masyarakat pada masa yang akan datang. Kemudian, penyebab lain dari rendahnya minat generasi milenial terhadap sektor pertanian yaitu dari pendapatan. Sebagian besar generasi milenial menganggap bahwa dalam berusaha tani hanya mendapatkan penghasilan yang tidak seberapa. Untuk itu, mayoritas generasi milenial menganggap atau cenderung berpikir bahwa pendapatan dari hasil berusaha tani di sektor pertanian tidak dapat menunjang kegiatan ataupun masa yang akan datang, sehingga banyak masyarakat atau generasi milenial yang lainnya menganggap bahwa usaha tani di sektor pertanian merupakan alternatif terakhir apabila pekerjaan lain tidak dapat diusahakan. Kemudian terkait bantuan, sebagian besar masyarakat atau generasi milenial menganggap bahwa terjun di sektor pertanian atau berusaha tani membutuhkan modal yang sangat besar. Untuk itu, ketika generasi milenial ingin terjun di sektor pertanian, maka mereka harus menggantungkan usahanya kepada pemerintah terkait ada atau tidaknya bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah, khususnya dalam sokongan dana ataupun modal usaha. Yang selanjutnya yaitu terkait pendidikan. Sikap generasi milenial yang cenderung kurang tertarik pada sektor pertanian disebabkan karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan terhadap sektor pertanian itu sendiri. Salah satu faktor yang menjadi penyebab hal itu bisa terjadi karena kurang aktifnya peran penyuluh pertanian untuk mensosialisasikan terkait sektor pertanian atau usaha tani kepada masyarakat, khususnya para generasi milenial. Untuk itu, pengetahuan terkait sektor pertanian atau usaha tani sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau generasi milenial. Sehingga hal ini perlu didukung oleh para stakeholder terkait, khususnya penyuluh pertanian dan juga pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan generasi milenial terhadap pertanian. Yang pertama adalah transformasi pendidikan tinggi vokasi pertanian. Terobosan transformasi pendidikan pertanian dengan mentransformasi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian atau STPP menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbangtan dengan 13 program studi di bidang teknis pertanian. Beberapa hal paling fundamental dalam pendidikan vokasi pertanian yakni dimulai dari mengubah sifat dan pola pikir anak-anak zaman sekarang. Selanjutnya adalah kampus harus bisa mengasah dan mengembangkan bakat seorang mahasiswa. Dan institusi pendidikan tinggi pertanian haruslah mampu mengubah model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di zaman milenial dan sesuai dengan kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri. Salah satunya adalah melakukan pembenahan di pendidikan vokasi pertanian dengan memaksimalkan penerapan model pembelajaran teaching factory atau teaching industri di kampus. Yang kedua adalah inisiasi program penumbuhan wirausahawan muda pertanian. Program ini dirancang untuk
1. Membangun penyadaran penumbuhan, pengembangan, dan pemandirian bagi generasi muda di bidang kewirausahaan pertanian yang diwujudkan dalam bentuk bisnis. 2. Mengembangkan peluang bisnis bagi generasi muda pertanian sehingga mampu menjadi job creator di sektor pertanian. Yang ketiga adalah pelibatan mahasiswa atau alumni pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan atau pengawalan program Kementerian Pertanian. Perguruan tinggi dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan baik teknikal, soft skill, ataupun emosional dan spiritual skill, sehingga mampu menghadapi tantangan zaman yang senantiasa berubah. Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia telah berperan dalam pengembangan sumber daya manusia dan memberikan sumbangan nyata dalam mendukung perkembangan pertanian dan perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya Araim Irfan Fanani, NIM 106. Upaya meningkatkan minat generasi milenial terhadap pertanian. Selanjutnya, penumbuhan kelompok usaha bersama atau KUB yang difokuskan pada bidang pertanian bagi pemuda tani. Kemudian pelatihan dan magang bagi pemuda tani dalam bidang pertanian dengan teknologi yang modern. Dan yang terakhir, optimalisasi penyuluh untuk mendorong dan menumbuh kembangkan pemuda tani. Selanjutnya yaitu studi kasus petani milenial yang bersumber dari jurnal, yaitu Strategi Pengembangan Agribisnis Kelompok Petani Milenial di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Usaha pertanian ini tidak dapat dilepaskan dari peran sumber daya manusia pertanian, khususnya petani. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat, juga membutuhkan pangan yang semakin banyak. Penurunan minat generasi milenial ataupun generasi muda di bidang pertanian juga terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Menurut Sutas 2018, bahwa petani atau penduduk yang memiliki usaha pertanian berusia milenial di daerah Yogyakarta ini hanya sebesar 16,86%. Sedangkan petani yang berusia di atas 44 tahun itu dengan persentase sebesar 83,14%. Jika petani milenial ini tiap tahunnya terus menurun, tentu sektor pertanian di daerah istimewa Jakarta ini akan terdampak, akan stagnan, tidak akan bisa lebih maju. Hal ini kemungkinan akan terjadi karena di daerah istimewa Jakarta ini hanya didominasi oleh petani-petani yang sudah lanjut usia, yang mana pada umumnya kurang terampil dalam memanfaatkan atau menerapkan teknologi-teknologi yang ada pada masa ini. Adapun petani milenial adalah petani yang mampu memanfaatkan teknologi secara cerdas, baik itu smart farming ataupun digitalisasi farming, dalam pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, monitoring, panen, hingga ke pengolahan dan juga pemasaran. Baik, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus petani milenial. Adapun karakteristik dari petani milenial itu sendiri yaitu 1. Petaninya mahir dalam teknologi digital atau digital timer. 2. Kegiatan farm merupakan padat modal dan teknologi atau inovasi. 3. Pengelolaan hasil atau agroindustri yang berbasis inovasi untuk meningkatkan daya saing, nilai tambah, serta benefit. 4. Pemasaran efisiensi dengan memanfaatkan teknologi informasi atau digital. Strategi prioritas pengembangan agribisnis kelompok petani milenial merupakan pengembangan pemasaran melalui digital marketing, peningkatan kemitraan pemasaran, pengembangan sistem budidaya pertanian modern, serta pengembangan inovasi pertanian alami maupun organik.
Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus, pupuk saat bumi diciptakan. Nama Willy Cep Wildan, alamatnya di Kampung Golendang, RT 2 RW 4, daerah Sukatani, Kecamatan Pacet di Kabupaten Cianjur. Saya sebagai supplier awalnya. Terus saya sekarang ikut terjun di daerah pertanian. Saya sebagai pengelola pertanian. Dan kebetulan saya di sini sebagai ketua kelompok petani CV Sriwijaya. Mula dari tanaman jenis buah-buahan, kita menanam dengan cara di pot di depan rumah. Nah, di situ kita menanam buah anggur, buah jeruk, dan jenis buah-buahan lainnya yang tidak mungkin berbuah di cuaca seperti ini atau di daerah seperti ini. Nah, kebetulan saya cari-cari untuk jenis pupuk-pupuknya. Kebetulan saya ketemu di online, ketemu di yang namanya Dinosaurus. Kita coba, itu nggak lama, 15 hari udah ada perkembangan, bisa berbuah langsung dan bisa kuat dari jenis penyakit dan cuaca. Nah, setelah itu kita coba tanam di lahan luas seperti di perkebunan untuk tanaman sayuran. Nah, kebetulan yang saya menggunakan Dinosaurus itu kita juga belum tahu. Pas yang lain nanam tomat, kita juga nanam tomat, mereka pada udah tani beberapa puluh tahun, tapi pada mati semua, terkecuali punya saya. Nah, di situ saya baru sadar bahwa Dinosaurus itu memang tahan penyakit. Yang pertama, yang kedua tahan cuaca ekstrim seperti musim hujan atau musim panas. Nah, terus jenis buahnya juga itu bisa menghasilkan 3 kali lipat dari hasil biasa yang tidak menggunakan POC itu. Visi misi saya membuat kelompok CV Sriwijaya biar semua petani-petani di sini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama itu, yang kedua biar bisa karena saya sebagai supplier untuk pemasaran juga tahu bahwa cara-cara bertani itu bisa menghasilkan lebih maksimal. Tidak asal nanam, asal tani, terus ternyata hasilnya juga kadang-kadang. Nah, sekarang kita coba bikin program untuk supaya petani itu setiap petani itu menghasilkan terus lah gitu. Pertama dari pertanian ada, terus setelah dipanen kita packing di gudang CV Sriwijaya. Setelah itu nanti malamnya baru diproses pengiriman. CV Sriwijaya itu terdiri dari satu sebagai nama supplier, bendera kita itu di supplier Jepang dan Korea. Nah, yang kedua nama kelompok tani CV Sriwijaya. Jadi kalau di tani namanya paguyuban CV Sriwijaya. Kalau di supplier kita sebagai supplier ke luar kota atau luar negeri. Nah, itu namanya CV Sriwijaya sih, Pak. Saya kirim ke restoran-restoran, yang paling utama adalah supermarket.
luar seperti supermarket Jepang, supermarket Korea, dan luar kota juga seperti Surabaya, Bali. Nah, itu kita nyuplainya ke daerah situ. Yang dijaga di CP Sriwijaya itu yang paling utama adalah kualitas. Untuk penanaman tomat sebelum menggunakan dinosaurus hanya menghasilkan 3-4 kilo dari satu pohon. Dan setelah menggunakan dinosaurus itu bisa menghasilkan 7-8 kilogram per pohon. Dari tanah 300 meter itu bisa menanam 1000 pohon. Maka hasilnya sekitar 7-8 ribu kilogram per 300 meter. Para petani yang lain jangan lupa yang dinomorsatukan itu adalah kualitas dan cara pakai pupuknya harus menggunakan dinosaurus yang sudah saya coba, karena dinosaurus itu bisa tahan cuaca ekstrim termasuk hujan atau musim hujan, musim panas. Yang kedua, bisa memaksimalkan pertumbuhan. Ya, apalagi kalau jenis sayuran-sayuran itu menurut saya bisa naik 3 kali lipat dari hasil biasa. Karena lagi musim pandemi, kita jangan putus asa untuk bertani. Bijak dari saya itu, sayangilah tanaman seperti kita menyayangi sendiri, maka tanaman itu akan bisa membantu kita sendiri. Makasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus, pupuk saat bumi diciptakan. Itulah presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai akhir. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.